Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya semangat, semangat, semangat. Ayo, semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Oke, berarti anak-anak semua udah sarapan ya? Ada yang belum sarapan? Udah sarapan semua? Oke, kalau udah sarapan semua, sekarang kita mulai pembelajaran ya. Coba nak, Renal, pimpin doa ya nak. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita absen dulu ya nak. Aldo, Reni, Siska, Renita. Oke. Baiklah, anak-anak ibu semua udah siap belajar? Udah siap? Kalau udah siap, keluarin bukunya, keluarin pulpennya, alat tulisnya. Sekarang buka buku paket halaman 69. 69 itu berisi tentang apa? Tentang sistem pernafasan manusia dan hewan. Udah dibuka? Sekarang anak-anak ibu udah tahu belum apa arti bernafas? Ayo, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bernafas itu kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen O2 dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui alat pernafasan. Ada yang tahu nggak alat pernafasan itu apa aja? Ada yang tahu? Nggak ada. Sekarang coba perhatiin gambar yang di depan. Udah diperhatiin? Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung itu fungsinya buat apa? Rongga hidung berfungsi untuk mendapatkan jalan keluar masuk ke dalam tubuh kita. Udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu masuk melalui rongga hidung. Setelah masuk ke rongga hidung, lalu berhubungan dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan itu terdapat laring dan trakea. Mana? Ini laring, ini trakea. Udah tahu? Udah lihat semuanya? Jadi pada bagian dinding batang tenggorokan atau laring terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi menghalangi benda-benda yang akan masuk ke paru-paru. Ini ya, nak, paru-paru. Di dalam paru-paru itu terdapat bronkiolus, alveolus, dan bronkus. Udah tahu, udah paham anak-anak? Setelah masuk ke dalam batang tenggorok, pada ujung trakea terdapat bronkus. Bronkus itu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Baiklah, setelah itu kita belajar tentang sistem pernafasan pada ikan. Anak-anak tahu kan semuanya ikan? Iya, ada yang nggak tahu ikan? Nggak ada. Jadi, alat pernafasan ikan itu yang pertama adalah insang. Di dalam insang itu terdapat filamen insang, pembuluh darah, lengkungan insang, dan organisasi filamen insang. Alat pernafasan pada ikan itu yang pertama yaitu air masuk ke dalam mulut melalui membawa oksigen. Yang kedua, air mengalir ke lembaran-lembaran insang. Dari situ terdapat pembuluh darah. Setelah ke pembuluh darah, oksigen dalam Hb air diikat oleh pembuluh darah sambil melepaskan karbon dioksida. Setelah itu, lalu karbon dioksida keluar dari insang bersama air. Udah paham anak-anak? Ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, sekarang ibu bagi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok alat pernafasan ikan, dan yang kedua alat pernafasan sistem pernafasan pada manusia. Jadi setiap kelompok membentuk satu ketua, menunjuk satu ketua, lalu
nanti Ibu kasih selembaran itu kalian isi apa-apa saja yang terdapat pada alat pernafasan pada ikan dan alat pernafasan sistem pernafasan pada manusia. Udah ngerti anak-anak? Kalau udah ngerti, sekarang Ibu tutup pembelajaran. Ayo nak, Randy pimpin doa. Doa selesai. Jadi tadi kita belajar tentang sistem pernafasan pada manusia dan hewan. Tadi ada beberapa kan, kalau di sistem pernafasan manusia itu ada rongga hidung, ada laring, ada trakea, ada bronkus, alveolus, ada bronkiolus. Dan di sistem pernafasan pada ikan ada insang, ada lekungan insang, organisasi filament insang, pembuluh darah, dan filamen insang. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat, semangat, semangat.